Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadir Emir Rohak, Nur Ramadan Rusli dari Teknik Perkapalan 2022 dengan NPM 2206830435. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan apa saja yang saya dapatkan di pertemuan pertama metode numerik dengan Padai. Mungkin langsung saja. Yang pertama itu, yang pertama kali saya dapatkan itu adalah Padai menyampaikan bahwasannya makhluk Tuhan itu adalah makhluk yang sempurna, di mana AI itu tidak bisa mengalahkan hal tersebut. Contoh dari hal tersebut itu bisa dari kita lihat dari sisi hal ketampanan dan juga kecantikan, serta dari segi rasa manusiawi dan rasa kepedulian yang tidak dimiliki oleh AI ataupun teknologi lainnya. Sehingga menurut Tuhan itu adalah manusia yang sempurna. Dan Padai juga mengajarkan ke kami bahwasannya kita menjadi manusia harus bersyukur. Dan dari contohnya sendiri, Padai itu sempat membuat sebuah jargon yang itu dipimpin oleh ketua kelas saya, di mana ketua kelas saya bilang mesin, yang lain menjawab bersyukur, bersyukur, bersyukur. Seperti itu. Lalu selanjutnya juga dari pertemuan tersebut, saya mendapatkan bahwasannya interaksi itu dibagi menjadi dua, di mana interaksi ataupun interfaksi ini, yang pertama itu adalah natural interfacing, di mana yang natural interfacing ini merupakan interaksi alami yang terjadi pada manusia, di mana interaksi ini itu biasanya dilakukan oleh manusia dengan makhluk hidup lainnya. Contohnya dengan mengobrol dengan sesama, terus juga mengobrol dengan teman, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah synthetic interfacing ataupun interaksi sintetik, di mana ini adalah interaksi manusia dengan hal yang berbentuk 2D ataupun 3D. Seperti contohnya adalah dengan AI ataupun dengan teknologi lainnya, seperti itu. Dan dari Padai pun menyampaikan bahwasannya dia Padai berpendapat bahwasannya agnostis ataupun ataupun ateis akan kesulitan untuk belajar materi metode numerik ini karena kita harus memiliki kesadaran, di mana sadar yang dimaksud ini adalah kesadaran untuk berpikir, dan semua yang kita lakukan di sini itu berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah, dari situ juga Padai menyampaikan mengenai konsep yang baru saya dapatkan juga, yaitu adalah konsep DAI5, di mana DAI5 ini berfokus kepada continuous thinking. Dan metode DAI5 ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah intention atau niat, lalu yang kedua adalah initial thinking, lalu yang ketiga adalah idealization, lalu yang terakhir adalah interaction. Di mana di intention ataupun niat ini, kita dalam melakukan sesuatu itu harus berlandaskan terhadap niat. Contohnya di saat kita berada situasi harus memecahkan masalah dan kita tidak harus apa-apa. Kita tidak tahu harus apa-apa. Contohnya mungkin kalau bisa diketeknikan, semisal sebuah kita kapal, melihat sebuah kapal tidak bisa mengambang dengan sempurna dan kita harus memecahkan masalah tersebut. Tapi jika kita tidak memiliki niatan, maka kita akan bingung, kita harus mengapain. Nah, tetapi kalau misalnya kita punya niatan, kita akan ada sebuah pergerakan bahwasannya, oh mungkin kapal ini dari bebannya mungkin tidak bersama merata sehingga stabilannya terganggu. Nah, mungkin kita akan melakukan sebuah gerakan seperti itu yang tidak kita dapatkan jika kita tidak memiliki niat. Nah, selanjutnya dari hal tersebut, kita muncul ke initial thinking. Initial thinking about the problem ya, di mana kita dari hal tersebut mungkin kita berpikir bahwasannya mungkin bebannya tidak merata. Dan dari situ mungkin muncul sebuah pertanyaan-pertanyaan lagi yang bercabang seperti oh mungkin coba kita cek eh, gimana pemerataan bebannya, dan kita cek sebenarnya standarisasi beban yang bisa di dimasukkan ke dalam kapal tersebut sebenarnya harusnya berapa, dan kita lihat kita coba coba perhatikan lagi, oh mungkin kita bisa efektivitas, kita membuat gimana caranya untuk membuat kapal tersebut menjadi pemerataan bebannya menjadi lebih efektif. Nah, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut itu muncul ke tahapan realization, di mana dari pertanyaan tersebut kita bisa menentukannya dengan cara rumus untuk menyelesaikan dari masalah tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan sebuah rumus itu, kita lanjut ke instruction, di mana rumus-rumus yang sudah kita dapatkan, kita tentukan tahapan-tahapannya itu seperti apa. Kayak yang pertama itu harus ngapain, yang kedua itu selanjutnya kita harus ngapain, dan yang terakhir ketiga kita harus ngapain. Jadi kita harus sudah tahu tahapan-tahapannya untuk eh, kita bisa memecahkan masalah tersebut. Hingga hasil akhirnya kita
mendapatkan sebuah maaf, sehingga di akhirnya kita mendapatkan sebuah hasil seperti itu. Tetapi perlu digarisbawahi, hasil akhir itu bukan hal yang penting, tetapi proses yang di dalamnya sampai bisa ke tahapan tersebut merupakan hal yang lebih penting. Bagaimana kita memproses hal tersebut dari mulai kita memiliki sebuah niat, terus juga kita memikirkan initial thinking-nya, dan kita idealization sehingga sampai ke instruction-nya. Sehingga itulah yang merupakan hal yang penting. Karena Padai pun menyampaikan bahwasannya anggap itu hanya sebuah tambahan ataupun bonus dari ilmu yang telah kita dapatkan, dan itu bisa disama kaitkan dengan hasil yang kita dapatkan. Jadi eh, hasil itu bukanlah hal yang terpenting. Dan Pak Pedai pun menyampaikan bahwasannya jika kita dapat hasil kita kita tidak dapat tidak mendapatkan hasil akhirnya, kita bisa meminta tolong kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tetapi jikalau kita tidak percaya dengan adanya Tuhan atau kita agnostis ataupun ateis, kita akan kebingungan dengan hal tersebut. Jadi kita akan kebingungan di situasi tersebut, sehingga itulah mengapa hubungannya eh, agnostis atau ateis ini akan kesulitan untuk belajar metode numerik. Dan semua yang kita lakukan di sini itu berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, seperti itu. Dan dari kesimpulan dari hal tersebut juga, jika kita sudah menerapkan konsep DI5 ini, kita sudah melakukan conscious thinking, di mana kita sudah bisa menerapkan dari mulai intentionnya, mulai dari niatnya, lalu kita berlanjut kepada initial thinking dan problemnya, lalu kita bisa kita lanjut ke idealization, setelah terakhir adalah interactionnya. Jadi, pada kesimpulannya, jika kita sudah menerapkan langkah-langkah tersebut, kita sudah melakukan continuous thinking. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai apa saja yang saya dapatkan di pertemuan pertama metode numerik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.